menjelaskan apa sih itu tekanan udara. Bagian dari kita pasti udah tahu dan sudah pernah dengar apa itu tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfer. Tentu saja, terdapat lebih banyak udara di daerah dataran rendah dibandingkan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara? Terdapat banyak sekali loh faktor yang mempengaruhi tekanan udara di suatu wilayah tertentu. Namun setidaknya terdapat 4 faktor besar yang mempengaruhi tekanan atmosfer di suatu wilayah. Keempat faktor tersebut yaitu ketinggian suatu wilayah, suhu yang ada di wilayah tersebut, paparan sinar matahari, dan kelembapan udara di wilayah tersebut. Oke, yang pertama kita bahas adalah ketinggian suatu wilayah. Salah satu hukum dasar di tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, semakin rendah pula tekanan udaranya, yang artinya tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian suatu wilayah. Kita tahu bahwa mayoritas udara berada di lapisan terbawah atmosfer dengan ketinggian sekitar 8 km. Oleh karena itu, kalian yang berdiri di tepi pantai setidaknya akan merasakan tekanan dari udara setebal 8 km di atas kalian. Sedangkan ketika kalian berdiri di atas puncak gunung dengan ketinggian 4 km, maka kalian hanya akan merasakan tekanan dari udara setebal 4 km di atas kalian. Tentu saja, udara setebal 8 km lebih besar dibandingkan dengan udara setebal 4 km kan? Kurang lebih inilah alasan mengapa terdapat perbedaan tekanan antara daerah ketinggian lebih rendah dengan dataran lebih tinggi. Selanjutnya, suhu yang ada di wilayah tersebut. Secara umum, suhu memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara yang ada di wilayah tertentu. Semakin tinggi suhu yang ada di wilayah, maka semakin rendah tekanan udaranya. Hal ini terjadi karena udara yang panas umumnya lebih renggang dibandingkan dengan udara dingin. Inilah yang menyebabkan udara hangat dapat mengembang ke atas atmosfer. Di lain sisi, udara dingin memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara hangat. Semakin tinggi kerapatan, maka semakin banyak pula udara yang ada di situ tempat, sehingga beratnya pun meningkat. Hal inilah yang menyebabkan udara hangat bergerak ke atas dan udara dingin bergerak ke bawah di suatu lokasi. Selanjutnya adalah paparan sinar matahari. Semakin banyak suatu wilayah terpapar matahari, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di wilayah tersebut. Salah satu perwujudan dari hal tersebut adalah jenis-jenis iklim yang berbeda-beda di seluruh dunia, sesuai dengan paparan sinar mataharinya dan dinamika lingkungan lokal di wilayah tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi paparan sinar matahari ini adalah lintang dan bujur suatu lokasi. Daerah kutub memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan daerah tropis karena lebih sedikit terpapar sinar matahari. Selain dari kedua hal tersebut, gerak semut tahunan matahari seperti yang ada di gambar juga mempengaruhi pola persebaran sinar matahari dengan skala musiman. Sedangkan gerak semua matahari seperti yang ada di gambar mempengaruhi pola siang dan malam dari suatu wilayah. Nah, selanjutnya adalah kelembapan udara di wilayah tersebut. Kelembapan udara ini juga memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara, yang artinya semakin tinggi kelembapan udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena semakin lembab udara di suatu wilayah, maka semakin renggang pula udara tersebut. Jika udara tersebut renggang, maka partikel udara yang ada di wilayah tersebut menjadi semakin sedikit, sehingga bebannya pun berkurang. Karena berat dari udara berkurang, maka otomatis tekanan udara juga akan berkurang. Oleh karena itu, udara yang lembab memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan udara kering. Umumnya, udara yang dingin bersifat lebih kering dibandingkan dengan udara hangat yang mengandung banyak uap air dan partikel air hasil proses-proses di siklus air seperti evaporasi dan transpirasi. Nah, dalam melaksanakan penelitian geografis yang memiliki aspek meteorologis, kita harus mampu menganalisis dan memahami apa itu tekanan udara. Namun sebelum menganalisis, kita harus mampu mengukur terlebih dahulu.
Nah, untuk menghitung tekanan udara di suatu lokasi, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut untuk menghitung tekanan udara atmosfer di suatu lokasi dengan satuan ukur HPA atau hektopascal. Kalian bisa melihat rumus tekanan udara yang terdapat di layar. Nah, keterangan dari rumus tersebut ialah P untuk tekanan yang ingin dicari dalam HPA, PO atau tekanan awal atau umumnya di permukaan laut, T temperatur dalam Celcius, dan H ketinggian suatu lokasi. Untuk mendapatkan hasil dalam satuan atmosfer, milibar atau mHg, kalian bisa hanya perlu untuk mengkonversikan nilai yang didapat dari hitungan rumus di atas. Nah, yang perlu kita ketahui, alat ukur untuk mengukur tekanan udara itu adalah barometer. Alat ini berguna untuk menentukan nilai serta perubahan tekanan atmosfer di satu lokasi. Ini adalah beberapa alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Yang pertama adalah barometer air raksa. Dahulu barometer ini menggunakan tabung-tabung air raksa yang bergerak-gerak seiring dengan berubahnya tekanan udara di suatu lokasi. Barometer seperti ini digunakan oleh Torricelli dan menjadi salah satu barometer pertama yang pernah ada. Selain itu, ada pula barometer anoid yang memanfaatkan tabung-tabung vakum yang memiliki tekanan sangat rendah. Ketika tekanan udara berubah di suatu wilayah, maka tabung-tabung tersebut akan memuai seiring dengan perubahan tekanannya. Selanjutnya, barometer microelectromechanical system atau yang disingkat MEMS adalah barometer digital baru yang memiliki stasiun cuaca mini di dalamnya. Barometer seperti ini digunakan dalam proses photomachining atau fotolitografi. Nah, selanjutnya ada satu ukur dalam tekanan udara. Ada 4 loh. Yang pertama ada Pascal, mmHg, bar, dan atmosfer. Pertama Pascal. Pascal sendiri dinamakan berdasarkan pencetusnya, yaitu Blaise Pascal, yang menyatakan bahwa 1 Pascal adalah 1 Newton per meter persegi. Umumnya, meteorologis menggunakan HPA dalam mengukur tekanan atmosfer di suatu. Nah, selanjutnya adalah mmHg atau 1 mm merkuri air raksa. Adalah salah satu satuan hitung tekanan udara yang paling sering digunakan. 1 mm merkuri ini setara dengan 133 Pascal, sehingga tekanan di permukaan air laut adalah 760 mmHg atau sekitar 113,25 HP. Selanjutnya ada bar, salah satu satuan ukur tekanan atmosfer yang diciptakan oleh Wilhelm Beijerinck, seorang meteorologis dari Norwegia. 1 bar setara dengan 100 kPa atau 100.000 Pascal. Karena ukurannya yang sangat besar, umumnya dalam mengukur tekanan atmosfer, satuan yang digunakan adalah milibar atau MB. Yang terakhir dari satuan ukur dalam tekanan udara ialah atmosfer atau ATM. Meteorologis menggunakan ATM atmosfer ini untuk menyatakan tekanan udara di suatu lokasi. Pengertian dari atmosfer ini juga adalah satuan hitung yang setara dengan tekanan udara pada pesisir pantai atau ketinggian 0 meter dengan suhu 15 derajat Celcius. 1 atmosfer sama dengan 1,013 milibar atau 760 mmHg atau 1325 Pascal. Selanjutnya yang ingin kita bahas adalah cara mengukur tekanan udara. Yang pertama adalah ketahui hasil pembacaan tekanan barometer setempat. Mengatur barometer sesuai lokasi akan memperhitungkan perbedaan tekanan yang disebabkan oleh ketinggian lokasi. Yang selanjutnya adalah atur jam indikator pada barometer Anda. Carilah skrup penyetar kecil di bagian belakang barometer. Jika menggunakan barometer air raksa, Anda harus menggunakan faktor konversi untuk pembacaan Anda. Sedangkan barometer digital memiliki sensor yang mengalibrasi ketinggian secara otomatis. Yang ketiga, gantunglah barometer di tempat yang sesuai. Ruangan tertutup, rapat, dan berpendingin udara tidak begitu berpengaruh oleh tekanan udara. Jika berkemungkinan, hindari ruangan ini. Hindari lokasi yang berpapar sinar matahari langsung karena perubahan suhu dapat mempengaruhi hasil pembacaan. Selanjutnya, ialah periksalah sesekali untuk memastikan barometer Anda berfungsi dengan baik. Dan barometer tetap terpasang di dinding, pelan-pelan geserlah bagian bawah ke samping sampai membentuk sudut 45 derajat. Dan tahap selanjutnya ialah atur jarum manual ke pembacaan saat ini. Dan yang selanjutnya lagi ialah koreksi ketinggian jika Anda menggunakan barometer batang. Untuk mengukur tekanan udara secara akurat menggunakan barometer batang, Anda perlu mengkoreksi ketinggian lokasi menggunakan grafik konversi. Setelah tahap-tahap barusan, langkah selanjutnya ialah periksalah barometer 1 jam kemudian. Meramal cuaca menggunakan barometer dilakukan dengan mengamati perubahan tekanan udara. Dan langkah yang terakhir, catatlah perubahan tekanan udara buat ajunan semua hasil pembicaraan yang dilakukan dengan barometer. Lalu buatlah grafik sederhana perubahan tekanan dalam sehari untuk membantu meramal cuaca. Jangan mengharapkan perubahan besar dalam pergerakan jarum indikator. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu baru.